Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, Alhamdulillah kita membersamai jamaah untuk jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Dan sekarang ada mathaf, museum baru, Museum Bustan Sofiyah. Dan ini termasuk juga destinasi yang bagus ya, untuk bisa dikunjungi oleh jamaah umrah. Saya juga baru kali ini, dan ini juga mendampingi jamaah private, jamaah umrah private bersama Al-Manal Tour and Travel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita, dan semoga yang mengikuti konten-konten kita Allah mudahkan untuk beribadah dan bisa melakukan perjalanan suci menuju tanah suci ke Baitullah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Museum kami, Museum Sofiyah, museum yang berkisah tentang kisah penciptaan alam semesta dari awal sampai dengan akhir sampai alam binasa. Kemudian nanti kita akan bertemu kisah para nabi dan rasul untuk mengambil pelajaran dan hikmah di balik kehidupan mereka. Setelah itu kita akan menemui bagaimana gambaran hari dihisab amalan atau dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab amalan, kemudian manusia masuk ke dalam surga ataupun neraka. Insyaallah di dalam selama 30 sampai 40 menit kita akan lalui. Kemudian setelah itu ya, kita akan berkeliling di dalam, kemudian insyaallah sampai selesai di penghujung dari perjalanan di Museum Sofiyah. Insyaallah yang bersamai Bapak Ibu semuanya adalah saya, Hasbi As-Siddiqi dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih. Mari semuanya Bapak Ibu Indonesia, dipersilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan barusan di permukaan, bahwasanya kita akan mengetahui bagaimana manusia alur kehidupan di dunia, apa yang akan mereka hadapi, bagaimana alam semesta tercipta dari awal sampai dengan akhir binasa alam semesta. Kemudian nanti kita akan ketahui bagaimana kisah para nabi dan rasul, dan kita mengambil pelajaran dari kehidupan para nabi dan rasul. Kemudian kita akan berpindah pada kehidupan akhirat, di mana manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab amalannya, dan juga masuk ke dalam destinasi terakhir, yaitu surga ataupun neraka. Kita akan menuju ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar di alam semesta adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persilakan ibu-ibu semua ya, langsung menduduki tempat duduk yang disediakan. Bapak-bapak sebelah sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan arsy, kemudian Allah ciptakan pena dan menyuruh pena untuk menulis segala sesuatu kejadian sampai hari kiamat. Kemudian Allah ciptakan langit yang berlapis-lapis di dalamnya, kemudian dipenuhi dengan bintang-bintang sebagai perhiasan untuk kita. Kemudian Allah ciptakan bumi yang dihamparkan luas, di dalamnya terdapat gunung-gunung menjulang tinggi Bapak Ibu. Kemudian sungai-sungai mengalir airnya, hewan, tumbuhan, semuanya Allah berikan rezeki sesuai dengan takarannya masing-masing. Kita akan menyaksikan Bapak Ibu bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam secara singkat ya. Kenapa Allah turunkan ke bumi dan bagaimana setelah itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah muliakan Nabi Adam dengan menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua bersujud kecuali satu, yaitu iblis dari Madinah. Kemudian Nabi berdakwah pada mereka dan mereka menerima Islam. Setelah itu orang kafir Quraisy menyiksa para sahabat dan kaum muslimin. Kemudian Allah berikan izin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan perjalanan pertama bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penuh dengan halangan dan rintangan Bapak Ibu, namun tetap sampai di Madinah. Ini adalah masa yang baru Bapak Ibu, Nabi berdakwah sebelumnya di Mekah, sekarang di Madinah. Mendengar perkembangan ini, orang kafir Quraisy mengajak berperang. Beberapa peperangan dilakukan melawan Nabi dan kaum muslimin, namun tetap Allah berikan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Bangkitlah manusia dari kuburnya masing-masing dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mudah bagi Allah.
Kata Nabi bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku tak pernah sombong. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburnya pada hari kiamat dan aku tak pernah sombong. Dengan bersujud-sujud yang lama kepada Allah, kemudian dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu maka kamu akan diberikan, mintalah syafaat kamu maka kamu akan diberikan syafaat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua akan dinampakkan Bapak Ibu. Kebaikan-kebaikan yang kita sembunyikan, keburukan-keburukan yang kita tutup-tutupi, semua akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersembunyi. Semua kebaikan kita yang kita tutupi, namun di sana, oh ternyata si fulan melakukan kebaikan itu. Aib kita yang kita tutupi, oh ternyata si fulan mengerjakan aib itu, kotor sekali, busuk sekali ternyata. Semua akan mengetahuinya, bukan hanya kita dan Allah, tapi manusia pun akan melihatnya, mengetahui semua itu. Namun setiap kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan dan setiap keburukan akan dibalas dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.